Dari sisi kesiapan 5G yang ada di Indonesia, yang kami lihat mungkin masih banyak PR yang harus dibenahi. Belum rata ya? Belum. Apa aja Dong? Tahun ini bisa dibilang booming ya kayaknya mobil listrik ya, Om ya. Mungkin sampai ke depan juga Mungkin masih tetap ya. booming. Karena memang orang bisa menerima dan problem ini bisa dibilang ada, namun tidak banyak. Namun kita tetap waspada di situ karena ini semua komputer yang berjalan loh. Iya. Apalagi kalau nanti kita bicara otonomus 100%, orang nggak. Kan ada kemarin saya lihat tuh orang makan nasi padang kan, nyupir. Ada juga tuh. Konyol juga. Dan mobil listrik saat ini emang udah semi otonom. Iya, semi otonom. Udah. Nah, itu untuk mobil jalanan yang dengan katakan parameter kecepatannya jelas. Oke. Tapi saat kita mulai bermacet-macetan, itu kan masuk ke nggak gang, berlaku, masuk ke gang nggak berlaku. Nah, itu yang harus bisa beradaptasi juga di Indonesia ya. Market Indonesia agak beda nih. Mungkin kalau di luar cocok ya kalau otonomus gitu, karena kan jalannya kita tahu lebar-lebar. Sesuai lah, secara safety pun masih dalam kategori aman gitu ya. Bukan berarti jalan kita nggak aman, tapi paling tidak persentasenya itu jalan-jalan yang besar sama yang kecil itu masih kurang gitu dari sisi kelebarannya. Nah, harapannya itu kan menjadi tugas kita bersama pemerintah ya untuk menyiapkan infrastruktur yang ada gitu untuk autonomous vehicle itu. Itu different things lagi tuh daripada EV tuh, autonomous vehicle tuh. Iya. Dan untuk infrastruktur sendiri, kalau dari sektor industri saat ini Indonesia udah gimana sih pandangan Mas Adit? Oke, kalau bicara infrastruktur, salah satu backbone yang paling penting adalah jaringan. Jaringan 5G. Sebenarnya kalau bicara 5G, yang paling membutuhkan itu bukan consumer. Kalau consumer tuh kita semua nih, masyarakat gitu ya. Tetapi yang perlu kita atensi adalah kebutuhan 5G ini kita harus prioritaskan ke sektor industri dulu. Yang mana di beberapa pabrikan atau manufaktur di Indonesia itu sudah mengadopsi 5G. Nah, itu juga bisa mempercepat peningkatan produksi yang mereka akan lakukan gitu ya. Nah, itu imbasnya nanti di ujungnya ada peningkatan PDB negara. Nah, itu bagus sih. Tapi dari sisi kesiapan 5G yang ada di Indonesia, yang kami lihat mungkin masih banyak PR yang harus dibenahi. Belum rata ya? Belum. Apa aja dong? Karena ini bukannya kami melihat bahwa karena gini, anggota kami kan kebanyakan pelaku industri, Mas. Iya. Kami mendapatkan beberapa info, bukannya mereka nggak mau mengadopsi 5G untuk menopang produksi, baik itu di sektor otomotif ataupun sektor lainnya. Tapi yang mereka pertimbangkan adalah cost. 5G itu mahal, membangun infrastrukturnya itu. Tapi yang sepengetahuan kami, untuk industri otomotif, majority yang ada di Indonesia, mereka sudah ditopang oleh 5G. Karena kan kecepatan itu diperlukan dalam pabrikan kendaraan ya. Dalam memproduksi satu unit aja perlu waktu yang cepat gitu. Nah, makanya mereka sudah mengadopsi jaringan 5G yang kami tahu. Untuk sektor lainnya mungkin mengikuti kali ya. Makanya kami dari One3 saat ini pun kami sedang bekerja sama dengan Kemkom Digi untuk mempercepat mengakselerasi penyerapan teknologi 5G di manufaktur. Gitu, Mas. Selain 5G, apa lagi tuh Mas Kuko kalau itu? Ya kalau kita bicara infrastruktur, memang kebutuhan yang paling mobile paling cepat ya 5G ini dan mudah diserap juga, ya kan, karena kita membutuhkan infrastruktur telco di sini. Nah, dari situ juga kita mesti melihat sebenarnya Indonesia kan gede nih. Yang akan menjadi menarik nih ke depannya adalah jumlahnya mobil. Nah, ini semakin banyak jumlah mobil elektrik dan mobil-mobil cerdas ini, sebenarnya target empuk untuk serangan. Iya kan? Karena ini kan ada faktor kalau kita katakan semuanya terkontrol, nggak semua terkontrol. Kalau kita bicara negara lain, mungkin penggunanya nggak banyak. Ibaratnya impact-nya juga nggak banyak. Tapi kan kenapa Indonesia menjadi salah satu serangan siber? Karena penggunanya banyak. Marketnya besar. Jadi menggiur para hacker-hacker ini yang yang jahil
Karena mereka ngehack tuh bukan berdasarkan cari keuntungan doang ya, materi ya Pak ya. Bukan. Karena recognition juga kadang-kadang mereka cari loh. Iya, banyak hal. Meskipun nggak ada materinya di situ. Ada materinya. Tapi mereka bangga, saya nickname saya ini Ada di situ. saya ngehack ini. Nah itu karakter hacker sekarang seperti itu. Berarti ransomware juga bisa kemungkinan disisipin di situ. Bisa. Sangat mungkin karena perkembangan mobil listrik ini mirip dengan perkembangan IoT. Saat IoT mulai naik nih, kita bicara CCTV ini kan sebenarnya IoT kan, segala macam itu mulai muncul kekhawatiran ini gimana kalau dihack CCTV kita di rumah. Lalu apalagi kita jam tangan pintar, seperti itu gimana kalau dihack? Data kita kan ada di situ. Ibaratnya tekanan darah kita ketahuan itu kalau kehack. Hal kayak gitu. Itu jadi awareness kita di sini. Dan kalau kita bicara kembali ke Indonesia dengan jumlah orang banyak di sini dan sebenarnya kalau untuk sampling di sini tuh bagus banget. Iya. Sampling ya. Jadi mobil itu mulai dari IoT tadi, jam tangan, CCTV, sampai mobil untuk mendapatkan ini mobil ini layak. Layak diperjualbelikan. Mungkin negara lagi akan cepat mengadopsi karena di sini lebih terbukti. Tantangannya lebih banyak di sini. Dan dengan cara mulai cuaca, benar. Terus mungkin infrastruktur, terus mungkin karakter penggunanya berbeda-beda, sampai mungkin jenis serangan cybernya mungkin dari sisi itu berbeda-beda juga. Big data, big data. Dari situ buat kesimpulan, mobil yang bagus tuh seperti ini. Kalau hujan dia bisa begini, kalau pagi panas seperti ini. Jadi pengendara tetap nyaman. Dan semua perangkat nggak pengaruh kalau kena perbedaan suhu. Kan ada kalau kita bicara elektronik ya, cuacanya panas, dia kerjanya jadi ngaco lah. Kayak handphone kepanasan. Tapi kan percobaan kejahatan itu udah dilakukan sih kalau sudah di Indonesia. Bukan di Indonesia ya, tapi secara lab. Di luar sudah secara lab. Jadi kita ada lab itu maksudnya untuk proof kalau ada hole di situ. Jadi belum secara katakan secara live ada orang lagi nyupir atau dihack itu belum seperti itu, belum sampai separah itu. Namun secara percobaan sudah dan itu sudah di-report lagi ke industri otomotif si pembuatnya seperti itu. Nah memang kalau kita bicara security ya memang banyak yang kalian pikirin ya. Tapi berbicara mengenai keamanan siber di EV gitu ya. Saya melihat kalaupun ada hacker yang ingin berniat melakukan hacking tadi, itu meskipun potensinya ada gitu ya, tapi PR-nya banyak mereka. Harus melewati berbagai macam layer. Satu, mungkin dari sisi layer opsel-nya, operator seluler. Setelah itu masuk lagi ke security OS-nya yang sudah di-develop oleh si pabrikan maupun vendor software-nya. Jadi banyak layer-layer yang mungkin mereka akan lakukan gitu, yang harus mereka tembus gitu. Jadi PR-nya banyak, nggak mudah, tetapi jangan lengah bahwa kesempatan itu bisa aja terjadi gitu. Namanya di-hack ya Pak ya, kita nggak tahu bagaimana mereka tiba-tiba masuk rumah kita gitu ya. Kebanyakan sih yang udah terbukti itu ya memang dia harus pegang dulu mobilnya, berada di dalam mobil karena dengan cara itu ya namanya kalau kita udah menguasai perangkat ya, saya pegang laptopnya Mas ya bisa ngapa-ngapain aja kan, colok sana colok sini gimana cara cabut harddisk kan seperti itu. Itu gampang lah ya kalau udah jadi masuk. Pembuktian saat ini baru sampai situ, belum yang sifatnya remote dari negara mana. Luar kan tuh di remote tuh udah. Belum kayak film-film itu belum. Namun pembuktiannya baru sebatas seperti itu. Karena kan itu adalah bagian dari pengecekan keamanan sebenarnya. Sama hal tadi saya bilang, kalau kita balik ke mobil zaman dulu, sama halnya pengecekan di setirnya atau apanya. Ya, kayak gitu. Mungkin bedanya sama yang dulu, mobil dulu sama sekarang adalah sama halnya kayak handphone kali Mas ya. Kita lihat dulu mobil handphone GSM tuh yang dulu cuman bisa main game Snake tuh. Itu kan nggak ada di hack-hack ya, Pak. Kalau sekarang kita ada yang namanya Apple, terus ada yang namanya Android. Nah, justru itu yang membuka
potensi atau celah untuk di-hack ya. Sebenarnya kita lebih aman dulu berarti Pak ya? Ya kalau bicara dulu lebih aman. Tapi ya gitu, kita bilang dulu nggak ada kehidupan, karena sekarang kehidupannya ada di handphone ya. Kita mau makan, bawa handphone. Iya, mau pesan makanan handphone, mau pesan mobil handphone. Mau pesan mau beli bensin handphone. Makanya keamanannya nanti mungkin prediksi saya saat mobil ini udah ada sesuatu yang bisa dimonetize, itu akan banyak yang tertarik untuk melakukan serangan-serangan. Entah itu ya jangan sampai lah. Jangan sampai. Namun biasanya begitu, di mana ada gula ada semut kan ya. Begitu trennya lagi tinggi. Iya. Makanya nanti saya lihat kalau ini kayaknya bagian pembayaran yang kita mau ngecas kan dia harus bayar kan. Betul. Ngetap. Nah itu tuh kayaknya arahnya banyak di sana.